Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai jaringan ikat. Nah, jika kita lihat seperti darah, lemak, tulang rawan, itu semua merupakan jaringan ikat. Kenapa itu bisa terjadi? Dari bentuk wujudnya beda sekali. Ada yang cair seperti darah, keras seperti tulang. Yuk kita pahami bersama mengenai apa itu jaringan ikat. Jadi, jaringan ikat memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah ia tersusun atas sel-sel seperti jaringan pada umumnya. Tetapi, sel-sel ini mempunyai jarak antar sel. Nah, ini berbeda dari jaringan lainnya ya. Misalnya jaringan epitel. Nah, jaringan epitel ini dia memiliki sel, tetapi tidak ada jarak antar sel. Kemudian yang kedua, sel-sel tersebut dipenuhi matriks ekstraseluler. Nah, matriks ekstraseluler sudah jelas ya, berasal dari kata ekstra yang artinya luar dan seluler yang artinya sel. Jadi, matriks ekstraseluler merupakan bahan atau material yang lokasinya atau tempatnya itu di luar sel. Nah, jaringan ikat tersusun lebih banyak matriks ekstraseluler ini dibandingkan sel-sel. Jadi jumlah selnya lebih sedikit ya daripada matriks. Kemudian fakta menarik lagi adalah bahwa matriks ekstraseluler itu tersusun atas komponen tidak hidup loh. Sedangkan kita ketahui bahwa sel itu hidup. Nah, matriks ekstraseluler ini ia tidak hidup karena tersusun atas air dan materi organik seperti protein dan polisakarida. Ciri berikutnya yaitu jaringan ikat selain tulang rawan, semuanya memiliki pembuluh darah. Jadi tulang rawan merupakan sejenis jaringan ikat yang tidak memiliki pembuluh darah, tetapi jenis lainnya memiliki pembuluh darah. Berbeda ya dari jaringan epitel yang jenis manapun tidak memiliki pembuluh darah. Dan ini merupakan fakta tambahan. Kita bisa bayangkan jaringan epitel kalau tidak memiliki pembuluh darah, maka ia tidak akan dapat akses ke hal-hal yang disediakan oleh pembuluh darah seperti oksigen, nutrisi, pembuangan karbon dioksida, dan lain-lain. Dan ini merupakan alasan mengapa jaringan ikat sampingan dengan jaringan epitel. Karena jaringan ikat ini berfungsi untuk memberi jaringan epitel akses ke pembuluh darah agar jaringan epitel dapat manfaat-manfaat dari akses pembuluh darah tersebut. Nah, sekarang kita ke ciri terakhir, yaitu jaringan ikat berasal dari mesenkim. Jadi, kita bisa bayangkan ketika manusia masih embrio, manusia tersusun dari 3 jenis jaringan embrionik, yaitu jaringan yang masih prematur, yang belum memiliki fungsi spesial yang menjadi calon jaringan dewasa. Nah, lapisan yang paling atas itu disebut dengan eksoderm, yang tengah mesoderm, dan yang bawah endoderm. Nah, mesoderm ini akan berubah menjadi mesenkim. Dan mesenkim ini nanti akan berubah menjadi jaringan ikat dan jaringan otot. Dan ini menjadi ciri khas dari jaringan ikat yang membedakannya dengan jaringan-jaringan lain, seperti jaringan epitel dan jaringan saraf, yang mana mereka berasal dari eksoderm. Itulah definisi dari jaringan ikat yang memiliki 4 ciri yang kita bahas. Jadi sekarang kita tahu bahwa
Mengapa lemak, darah, tulang, wujudnya dari luar itu berbeda? Mereka semua tergolong dari jaringan ikat, karena secara histologi ternyata ada ciri-ciri dari mereka semua yang menggolongkan mereka semua menjadi jaringan ikat. Adapun fungsi dari jaringan ini yaitu yang pertama sebagai pengikat atau penyambung, yang kedua sebagai transportasi, yang ketiga sebagai penyokong, yang keempat sebagai penyimpan energi, yang kelima sebagai pelindung organ, dan yang terakhir pertahanan tubuh. Demikianlah video pembahasan mengenai jaringan ikat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.